Selamat pagi, salam buat kita semuanya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Baiklah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa untuk kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami terus bersyukur ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan atas kemurahan hati-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali lagi kami bersyukur, berterima kasih atas pertolongan Tuhan yang terus menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami menyambut setiap kebenaran firman Tuhan memenuhi hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi selamat pagi. Shalom buat kita semuanya. Ya. Baik. Mari kita kembali membuka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Dari Galatia pasalnya yang ke-5. Ya, Galatia pasal 5. Ya, kita masih akan teruskan Galatia pasal 5 ayatnya ya yang ke-13, 14 dan 15. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Saya akan membaca sekali lagi dari ayatnya yang ke-13, 14, 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ayat 15 sekali lagi, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sejauh ini ya kita sudah banyak berbicara tentang tujuan dari Allah memerdekakan kita dari segala dosa dan kesalahan kita, ialah bukan supaya kita bebas melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, tetapi supaya kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, waktu yang Tuhan karuniakan kepada kita, supaya kita memikirkan bagaimana kita saling melayani satu dengan yang lain di dalam kasih Kristus yang sempurna. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita di dalam pelayanan yang kita lakukan ini, saudara-saudaraku, kita mau dihindarkan oleh Tuhan dari apa yang disebutkan di ayatnya yang ke-15. Ya, karena di sini apa yang terjadi di jemaat Galatia, mereka ini menjadi terbelah dua, terpecah. Ya, ada satu kelompok yang masih tetap setia ya untuk mengikuti kebenaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada mereka, dan ada sebagian dari mereka yang sudah menyimpang dari kebenaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Mereka yang tetap setia
kepada kebenaran Kristus, mereka tetap bisa saling melayani satu dengan yang lain, dan mereka merasakan damai sejahtera Tuhan di dalam persekutuan mereka. Dan itulah kerinduan kita juga bersama-sama di dalam persekutuan kita, Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam pelayanan kita bersama, supaya kita selalu merasakan damai sejahtera Tuhan yang mengikat kita, yang mempersatukan kita, dan yang memfungsikan kita, ya, talenta kita, karunia yang ada pada kita untuk saling melayani. Sedangkan satu kelompok lagi, ya, di jemaat Galatia ini, ya, saudara-saudaraku, dikatakan, ya, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, di sini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini tentunya bukanlah pekerjaan roh. Ini bukanlah, ya, buah roh, tetapi ini adalah buah daripada kedagingan yang membuat mereka, sebagian dari jemaat Galatia ini menjadi sangat kecewa, dan mereka sangat dirugikan dengan apa yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara seimannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu kita sudah beberapa kali mendengarkan, ya, penyebab daripada hal yang bisa menggerogoti damai sejahtera dan kesatuan daripada jemaat yang ada di Galatia ini adalah akibat daripada mereka terjatuh kepada pemahaman yang keliru dari pihak lain. Ya, mereka mendengarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah dari pihak lain, sehingga, ya, orang-orang yang tidak menginginkan damai sejahtera di dalam persekutuan, di dalam gereja tubuh Kristus di jemaat Galatia ini, mereka merasa menang, ya, karena akhirnya, ya, jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudaraku, satu dengan yang lain, mereka tidak bisa saling melayani lagi, tetapi mereka satu dengan yang lain dikatakan saling menggigit. Itu artinya mereka ini, saudara-saudaraku, menyakiti hati saudara-saudaranya. Ya, dengan demikian, ya, mereka menjadi tidak lagi bertanggung jawab dengan pekerjaan Tuhan, ya, tetapi mereka sudah beralih kepada hal-hal yang membuat saudara-saudaranya menjadi patah semangat, ya, dan mereka membuat sesama saudara seimannya itu menjadi menjauh dari persekutuan, ya. Dan saudara-saudaraku, Paulus mengatakan di sini, ya, mereka seharusnya mereka mengawasi diri mereka sendiri, dan juga bagaimana mereka mengawasi pengajaran yang sudah mereka terima tetap setia, dan bagaimana mereka supaya bisa saling melayani satu dengan yang lain, saling membangun satu dengan yang lain. Jadi hal yang kontras, Bapak Ibu Saudara, di ayat 15 itu sebagai warning, peringatan, ya, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, bahwa itu bukanlah bersumber daripada Roh Kudus, tetapi itu adalah sesuatu yang benar-benar berasal dari keinginan diri mereka sendiri, dan itu tidak membangun di dalam persekutuan mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka, ya, kita terus diingatkan, ya, oleh firman Tuhan, supaya saudara-saudara dan saya menyadari bahwa kita sekarang di dalam Kristus Yesus mempunyai kapasitas untuk bisa hidup mengasihi, oleh karena Roh Kudus bekerja, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita,
Bapak Ibu Saudaraku, yang tinggal di dalam hidup kita, memampukan kita dengan kebenaran firman Tuhan, memperbaharui pikiran kita sesuai dengan pikiran Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Ya, saudara-saudaraku, yaitu kita hidup untuk melayani saudara-saudara kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi hal yang harus kita jauhkan, hal yang Tuhan tidak inginkan di ayat 15 ini, saudara-saudaraku, kita diberikan peringatan supaya kita terus tetap menjaga kesatuan di dalam persekutuan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam saudaraku, di dalam Filipi pasal 3. Mari kita lihat dulu di dalam Filipi pasal 3. Kita lihat, saudaraku, Filipi pasal 3. Ya, kita buka Alkitab kita, saudaraku. Filipi pasal 3. Paulus selalu mengingatkan kepada jemaat yang dilayaninya bahwa ya, orang-orang yang tidak menginginkan damai sejahtera Tuhan itu, saudaraku, selalu ada di mana-mana. Dan Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 3, kita akan sama-sama membaca di sini. Di ayat 1 dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh roh, dan yang bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi bahkan Rasul Paulus di sini ya mengumpamakan ya mereka-mereka yang tidak menginginkan damai sejahtera Tuhan di dalam persekutuan itu, di dalam gereja tubuh Kristus itu. Paulus mengatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap mereka yang menginginkan perpecahan di dalam persekutuan orang kudus. Hati-hatilah mereka yang menggerogoti kebebasan, kemerdekaan melayani di dalam persekutuan dari orang-orang percaya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu di sini kita lihat supaya kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan tetap konsisten setia kepada pemberitaan kebenaran Injil kasih karunia Allah, karena kita memperoleh sumber damai sejahtera Tuhan dari kebenaran yang Tuhan percayakan kepada kita, di mana di dalamnya kita bertumbuh bersama, saling melayani satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di sini kita selalu diminta waspada, ya, waspada terhadap pengajar-pengajar palsu, dikatakan, yang menciptakan konflik atau permasalahan yang membenturkan pengajaran-pengajaran mereka dengan doktrin kebenaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus, doktrin kasih karunia, kebenaran yang sejati di dalam Kristus Yesus. Itulah yang menjadi sumber damai sejahtera kita, yang menjaga kesatuan dan kekokohan dari kebersamaan kita di dalam keberlanjutan daripada pelayanan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini ada satu hal yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudaraku, kita perhatikan, ya, oleh karena ya mengapa jemaat daripada Galatia ini akhirnya, Bapak Ibu Saudaraku, mereka ya menyimpang dari pengajaran yang benar yang disampaikan oleh Rasul Paulus, oleh karena mereka sudah mulai meragukan kerasulan daripada Rasul Paulus,
sehingga mereka juga ya akhirnya tidak lagi setia kepada apa yang kebenaran Tuhan yang Tuhan sampaikan yang menjadi jalan hidup mereka. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku bagaimana penegasan daripada Rasul Paulus di dalam Roma pasalnya yang ke-11, bahwa Tuhan memilih dia. Ya, Tuhan memilih Rasul Paulus menjadi bejana ya untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki secara khusus kepada kita bangsa-bangsa lain. Di ayatnya yang ke-13 di Roma pasal 11 ayatnya yang ke-13 dikatakan begini. Roma 11 ayatnya yang ke-13. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana orang-orang Israel harus menuruti perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Musa kepada mereka, maka sama dengan hal itu kita sebagai bangsa-bangsa bukan Yahudi, kita harus mendengarkan perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, karena Pauluslah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pembicara, ya, menjadi narasumber bagi kita bangsa-bangsa lain. Nah, saudaraku, ketika jemaat Galatia ini sudah mulai meragukan kerasulan daripada Rasul Paulus, maka mereka juga akhirnya meragukan pengajaran kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini juga yang sedang terjadi ya di zaman sekarang ini. Banyak orang yang mereka tidak melihat keistimewaan dari kerasulan Rasul Paulus sebagai rasul untuk bangsa lain bagi kita, dan akhirnya mereka dengan ketidakmampuan mereka untuk membedakan antara pelayanan 12 rasul Kristus kepada bangsa Israel, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mereka tidak bisa melihat perbedaan itu dengan pelayanan khusus yang dipercayakan Tuhan kepada Rasul Paulus untuk disampaikan firman Allah, firman kasih karunia kepada kita bangsa-bangsa lain. Maka begitu banyak orang saat ini mencampur adukan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, mencampur adukan antara ya maksud pelayanan Allah kepada bangsa Israel dan maksud pelayanan yang diinginkan oleh Allah kepada kita bangsa lain. Mereka mencampur adukan, dan itu membuat menjadi sangat kacau ya pemberitaan firman Tuhan di zaman sekarang ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku, mereka akhirnya meragukan apa-apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai kebenaran yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita hidup di dalam pelayanan ini adalah supaya kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, supaya saudara-saudara dan saya bisa melayani di dalam roh, supaya fungsi daripada kemerdekaan kita di dalam Kristus benar-benar itu dapat dimaksimalkan di dalam pelayanan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita harus banyak memperhatikan, mempelajari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dari surga, firman, kebenaran, kasih karunia yang disampaikan melalui Rasul Paulus, secara khusus yang dituliskan oleh Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon. Karena disitulah saudara-saudaraku kita menemukan menemukan secara khusus maksud dan tujuan daripada Allah di dalam kasih karunia-Nya memerdekakan kita, membebaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan
supaya kita bisa berfungsi untuk melayani satu dengan yang lain di dalam kasih Kristus. Itulah yang menjaga kesatuan kita, saudaraku. Jadi berikanlah waktu saudara, bagilah waktu saudara dengan baik untuk membaca, ya, mempelajari, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan, terkhusus yang dituliskan oleh Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon. Saudara-saudara tahu bahwa terjadinya, ya, reformasi gereja, ya, yang diawaki oleh Martin Luther, Bapak Ibu Saudaraku, itu disebabkan oleh karena Martin Luther membaca dan mempelajari, ya, dengan sungguh-sungguh kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus, terkhusus dari kitab Roma dan kitab Galatia, ya, sehingga bisa dipulihkan kembali gereja, ya, tubuh Kristus, kembali memahami, kembali mengerti akan kebenaran firman Tuhan, terkhusus mengenai pembenaran oleh karena iman. Dan sampai sekarang, saudara-saudaraku, kita bisa menemukan dan kita bisa melihat kembali dipulihkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan saudara-saudara dan saya menemukan kembali, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari kitab Roma dan kitab Galatia. Akhirnya kita juga dipulihkan di dalam pengajaran-pengajaran yang benar. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kuasa daripada Roh Kudus, ya, kuasa daripada Roh Kudus untuk, ya, mengembalikan fungsi daripada pelayanan yang benar di hadapan Allah adalah apabila saudara-saudara dan saya terus mempelajari firman kebenaran yang dibagi dengan tepat. Jadi bukan mencampur adukan, saudaraku, semua firman Tuhan itu sebagaimana memenuhi selera daripada manusia, tetapi kita harus melihat bahwa saat ini Roh Kudus memakai pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus untuk kita bisa memahami, ya, tujuan daripada pelayanan kita adalah pelayanan roh dan pelayanan yang memuliakan Kristus sebagai kepala gereja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kita kembali lagi ke kitab kitab Filipi pasal 3 tadi, saudaraku, ya. Kita lihat di dalam kitab Filipi pasal 3, ya. Paulus mengatakan di ayatnya yang ketiga, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, amin, dan yang bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang beribadah oleh Roh Allah. Beberapa hari yang lalu, saudara-saudaraku, kita sudah melihat dari apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus, bahwa Roh Allah menyelidiki segala sesuatu di dalam diri Allah sendiri dan menyatakan kebenaran itu kepada kita, dan kita tidak mampu dan kita tidak akan bisa sampai kepada pikiran Kristus apabila bukan karena pertolongan daripada Roh Kudus. Kita tidak akan mempunyai kemampuan untuk memahami dan mengerti kehendak Allah. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah memulai sesuatu yang baik dan yang terbaik di dalam diri kita. Karena ketika kita percaya kepada Injil kasih karunia Allah, dikatakan Roh Kudus dimeteraikan di dalam setiap hati kita. Roh Kudus mendiami tubuh kita, mendiami kehidupan kita, sehingga kita bisa
tetap mendapatkan pimpinan daripada Roh Kudus di dalam setiap peribadahan kita. Roh Kuduslah ya saudara-saudaraku yang memimpin setiap pelayanan kita. Roh Kuduslah yang memberkati firman-Nya yang kita sampaikan kepada semua orang. Kesaksian kita, Roh Kuduslah yang terus menguatkannya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan pelayanan yang kita sampaikan adalah pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan yang memegahkan ya, yang menaruh percaya kepada Kristus Yesus, yang meninggikan Yesus Kristus sebagai kepala gereja tubuh Kristus, dan kita adalah anggota-anggotanya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pelayanan ini adalah pelayanan secara rohani, meninggikan Yesus Kristus yang sudah bangkit dan naik ke surga, dan sekarang kita mengenali dan memahami seluruh kehendak-Nya berdasarkan firman kasih karunia yang dibagi dengan tepat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk melihat di dalam 2 Timotius 2 Timotius pasal 2. Mari kita membuka Alkitab kita, saudara-saudaraku, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-15 ya, 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-15. Di sinilah Rasul Paulus memberikan kepada kita kunci daripada bagaimana kita memahami kebenaran firman Allah, saudara-saudaraku. Ya, 2 Timotius 2, saya akan membaca dari ayatnya yang ke-14. Ya, sebelumnya kita baca dulu ayatnya yang ke-7 ya, saudara-saudaraku. Di ayatnya yang ke-7 ya, Paulus mengatakan, "Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu." Amin. Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan, perhatikanlah ya, pusatkanlah perhatian kita kepada apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dikatakan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita pengertian dalam segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka di ayatnya yang ke-14 dikatakan, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang-orang yang mendengarnya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus meminta supaya kita mengingatkan dan memesankan semua hal yang diajarkannya kepada kita ya, sebagai tubuh Kristus dengan sungguh-sungguh, supaya dikatakan jangan mereka bersilat kata, supaya mereka tidak berdebat, tidak memperdebatkan, dan akhirnya hal-hal seperti itu bisa membuat sesama orang percaya saling menyakiti, dan itu tidak berguna, dan itu bisa mengacaukan persekutuan. Tetapi apa yang harus dilakukan oleh setiap orang yang ingin lebih dalam lagi melayani Tuhan adalah kuncinya di ayatnya yang ke-15 dikatakan. Dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudaraku, ada tentunya kita melihat di sini ya terjemahan yang kurang tepat ya. Tetapi di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris itu, di dalam King James Version, kita bisa menemukan ya kehendak Allah yang lebih tepat. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15 ya, di ayat 15 dikatakan, dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah
sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Sekilas Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita membaca firman Tuhan ini, sepertinya tidak ada yang salah di situ. Tetapi saudara-saudaraku, ya kalau kita lihat membandingkan terjemahan itu di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris itu sangat penting. Sebab di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris dikatakan study. Ya, jadi belajarlah untuk memperhadapkan dirimu layak di hadapan Allah. Jadi ini adalah sebuah proses di mana kita belajar, dan tanpa belajar kita tidak akan bisa memperhadapkan ya pelayanan kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Ini adalah sebuah proses di mana pikiran Kristus terus memperbaharui pikiran kita agar selaras sesuai dengan kebenaran firman-Nya, dan Roh Kuduslah yang mengerjakan pembaharuan di dalam setiap pikiran dan perasaan kita menjadi selaras dengan kehendak-Nya apabila kita terus membawa diri kita belajar dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Nah, jadi dikatakan belajarlah untuk memperhadapkan dirimu menjadi berlayak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, membagi firman kebenaran itu dengan tepat. Jadi kalau di sini dikatakan berterus terang, ya memberitakan perkataan kebenaran itu. Tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah dikatakan membagi firman kebenaran itu dengan tepat. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi sudah saya sampaikan hal-hal yang mengacaukan di dalam pengajaran di dalam jemaat itu adalah apabila mereka mencampur adukan, saudara-saudaraku, mencampur adukan semua firman Allah itu disampaikan dengan mencampur adukan antara program Allah yang disampaikan khusus kepada bangsa Israel dan program Allah dengan firman-Nya yang disampaikan khusus kepada kita bangsa-bangsa lain. Itu harus benar-benar dipelajari perbedaan-perbedaannya. Supaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Supaya tidak terjadi hal yang dialami oleh jemaat-jemaat di Galatia. Karena orang-orang di jemaat-jemaat Galatia, pertama-tama mereka sudah menerima kemurnian kebenaran firman kasih karunia yang disampaikan kepada mereka sebagai tubuh Kristus. Tetapi di dalam pelayanan selanjutnya mereka terjatuh dan mengikuti hukum Taurat yang diperuntukkan bagi bangsa Israel. Dan itulah yang membuat mereka menjadi terjatuh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya kita harus mempelajari dengan benar, dengan tepat, yang mana kebenaran yang Allah tujukan bagi kita saat ini sebagai tubuh Kristus, itu harus benar-benar kita pahami dengan baik. Kalau kita tidak memahami dengan baik, Bapak Ibu Saudaraku, terjadi pencampur adukan daripada firman Allah, dan itulah yang membuat terjadi pertentangan, perdebatan yang sia-sia. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, saudaraku, di YouTube, di media sosial, itu terus terjadi perdebatan yang mengakibatkan perpecahan di dalam kekristenan. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena disitulah roh-roh pemecah itu akan bekerja, ya, melalui kedagingan, keegoisan daripada tiap-tiap orang yang merasa dirinya paling benar. Saudara-saudaraku, merasa dirinya paling benar dan orang lain itu dihakimi, dan itu yang mengakibatkan sakit hati, menggerogoti damai sejahtera ya di dalam kehidupan orang-orang percaya, dan akhirnya terjadilah kesesatan di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi ada cara Tuhan yang sangat luar biasa untuk menjaga persekutuan kita
Ya, ada cara Tuhan yang sangat luar biasa untuk menjaga damai sejahtera Tuhan di dalam persekutuan kita, di dalam gereja tubuh Kristus, tempat kita melayani saudara-saudaraku, yaitu apabila setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang kudusnya, setiap orang percaya terus belajar ya firman yang dibagi dengan tepat, saudaraku, supaya dengan belajar firman kebenaran yang dibagi dengan tepat ini, saudara-saudara dan saya mengalami damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ya dikatakan tadi, perkataan ini Paulus katakan, perhatikanlah apa yang kukatakan kepadamu, maka Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. Kalau Tuhan memberikan kepada kita pengertian yang benar, Bapak Ibu Saudaraku tentunya, maka itu akan selalu membawa damai sejahtera di dalam persekutuan kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, jadi semua kita ya anggota-anggota tubuh Kristus, kita belajar firman Allah yang dibagi dengan tepat, membedakan ya saudara-saudaraku, yang mana yang saat ini sedang dikerjakan oleh Allah bagi kita sebagai tubuh Kristus, dan yang mana saat ini kebenaran Allah yang harus masih menunggu, ya, yang masih tertunda ya, pelaksanaannya oleh karena bangsa Israel, saudara-saudaraku, kepada mereka ada sebuah kebenaran yang Allah ya kehendaki untuk diterapkan di dalam kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan, tapi itu saat ini tidak bisa ya saudaraku dilakukan oleh gereja tubuh Kristus, sebab tidak ditujukan kepada kita, tetapi ditujukan kepada bangsa Israel. Dan karena bangsa Israel ya menolak Yesus Kristus sebagai Mesias, itu mempunyai konsekuensi ya penundaan program Allah terhadap mereka. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pencampur adukan akan program Allah kepada bangsa Israel dan kepada kita saat ini sebagai gereja tubuh Kristus, dan itu akan ya menimbulkan pencampur adukan ya firman Allah yang ditujukan kepada masing-masing program Allah, itu akan mengakibatkan saudara-saudaraku terjadinya kekacauan di dalam gereja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu maka kita harus terus belajar membagi dengan tepat, amin, membagi dengan tepat firman Allah, supaya kita benar-benar fokus kepada pekerjaan Roh Kudus, dan Roh Kudus bisa memaksimalkan pelayanan kita untuk membangun satu dengan yang lain. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, spirit, semangat kita untuk mempelajari firman kebenaran yang dibagi dengan tepat, itu pasti menghasilkan damai sejahtera Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudaraku, ya, semangat kita untuk terus belajar membagi, memilah kehendak Allah yang ditujukan ya kepada kita sebagai tubuh Kristus. Semangat itu sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Semangat itu akan dipakai oleh Tuhan untuk membangun satu dengan yang lain, ya, membesarkan hati kita satu dengan yang lain, karena firman Allah itu bekerja membawa damai sejahtera kepada kita, dan Roh Kudus yang menguatkannya setiap hari, setiap saat, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang di awal nampaknya kita akan menghadapi sesuatu yang sulit untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan, karena kita sedang dalam proses di mana kita didewasakan di dalam pikiran kita, dan tentunya di dalam perbuatan-perbuatan kita. Karena Allah ingin benar-benar memisahkan, Bapak Ibu Saudaraku, antara pikiran-pikiran daging, pikiran kedagingan, pikiran yang sia-sia, dengan pikiran yang berasal daripada Roh Kudus, pikiran yang rohani, dan pikiran
yang duniawi. Allah ingin memisahkan itu dari dalam diri kita, dari pekerjaan kita, dari pelayanan kita, dari kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ya terkadang ya karena situasi-situasi, ya masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan di dunia ini, saudaraku, dalam perjuangan kita, di dalam tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudaraku, terkadang ada sesuatu hambatan yang menghampiri kita, saudaraku, untuk menunjukkan sebetulnya adalah bahwa kita membutuhkan setiap hari, setiap saat kebergantungan kita kepada Roh Kudus, kebergantungan kita kepada firman Allah. Kita perlu disemangati terus, Bapak Ibu Saudaraku. Kita perlu terus diberikan pengertian-pengertian yang baru, supaya Roh Kudus membangkitkan terus semangat kita untuk melayani dan melakukan kehendak Allah di dalam setiap apapun yang kita kerjakan setiap hari. Semangat kita perlu dibangun, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur karena ada kasih Allah yang sempurna yang terus memampukan kita. Kebenaran itu akan terus membangkitkan semangat kita untuk melayani satu dengan yang lain. Dan semangat kita yang baru itu, Bapak Ibu Saudaraku, terus memperlengkapi kehidupan kita, sehingga kita menjadi lebih didewasakan lagi. Nah, itulah Bapak Ibu Saudaraku tujuan Allah. Dan itulah kehendak Allah bagi kita, di mana dikatakan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, supaya kita bisa memberitakan kepada mereka keselamatan hidup yang kekal oleh kasih karunia Allah yang dikaruniakan secara cuma-cuma kepada semua orang. Dan di dalam pelayanan ini kita terus dididik dan kita diajar, kita dikoreksi, dan kita didewasakan, supaya kita datang terus kepada pengetahuan akan kebenaran. Kita membawa diri kita untuk mempelajari firman kebenaran yang dibagi dengan tepat, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kebenaran itulah yang mendewasakan pikiran kita. Kebenaran itulah yang membangkitkan semangat kita untuk terus bertanggung jawab, dan semangat kita untuk terus mengasihi satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah kiranya saudara-saudara dan saya dengan semangat yang baru ini, semangat yang bersumber daripada Roh Kudus ini, saudara-saudaraku, terus terpelihara membawa damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku, teruslah berdoa. Saudaraku, berdoa untuk diri saudara sendiri, berdoa untuk diri kita masing-masing, supaya kerinduan yang besar ini tetap terpelihara, supaya masalah-masalah di dalam kehidupan yang kita alami, saudara-saudaraku, yang kita hadapi, itu tidak akan menggerus, itu tidak akan melemahkan semangat kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk terus belajar kebenaran firman Allah. Tetapi apapun masalah-masalah yang kita hadapi, saudaraku, biarlah semuanya itu dipakai oleh Roh Kudus untuk membangkitkan semangat kita, supaya kita semakin bergantung kepada kehendak Roh Kudus. Amin. Nah, saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku, biarlah hari yang baru ini, hari yang Tuhan percayakan kepada kita, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk melakukan segala sesuatu dengan ketulusan, segala sesuatu dengan kesungguhan, segala sesuatu tidak dengan bersungut-sungut, tetapi kita melakukan segala sesuatu dengan rendah hati kita, mempersembahkan kepada Tuhan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Bapak Ibu Saudaraku. Semuanya kita lakukan sungguh-sungguh sebagaimana untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan bukan karena keinginan kehendak kita sendiri lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus memberkati kita di hari yang Tuhan karuniakan kepada kita bersama-sama. Saudaraku, kita lakukan segala pekerjaan kita
dengan selalu bersandar kepada kuat kuasa daripada Roh Kudus. Tuhan Yesus yang memampukan kita, yang memberkati, membuat berhasil segala sesuatu yang kita lakukan. Pada hari ini saudara-saudaraku, kita persembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami akan terus memperhatikan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Rasul Paulus, terkhusus kepada kami bangsa-bangsa lain. Kami sebagai tubuh Kristus yang telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal dan yang sempurna. Kami rindu supaya semangat kami yang baru ini Tuhan, untuk terus mendengarkan firman yang dibagi dengan tepat, yang akan menjadi berkat yang besar, memotivasi kami melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, karena ingin meninggikan Tuhan saja dan bukan ingin meninggikan manusia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Roh Kuduslah yang terus membimbing hati dan pikiran kami setiap hari, setiap saat. Kami rindu terus ya Bapa, ingin mendengarkan lebih banyak lagi, ingin mendengarkan lagi kebenaran-kebenaran-Mu dibukakan ya Tuhan. Karena itulah membuat pikiran hati kami menjadi sehat dan kehidupan kami terfokus terus diarahkan untuk berkenan kepada Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Diberkatilah semua saudara-saudara kami semuanya, dimanapun mereka berada, dan apapun yang menjadi pergumulan daripada setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya ada Roh Kudus yang menyertai dan yang membimbing, dan yang menjadikan kami semua di dalam melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian hidup kami difungsikan untuk melayani saudara-saudara kami dengan maksimal, dan kami mohon campur tangan Tuhan untuk memberkati setiap kehidupan daripada orang-orang percaya-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan jumpa lagi besok pagi. Terima kasih. Shalom. Ya, puji Tuhan.